Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel YouTubeku. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan salfok, jangan kaget. Hari ini aku ngevlog di depan kandang pitik alias kandang ayam. Ini namanya Jaluk. Ini pitik kesayangannya bapak aku, guys. Hari ini kita mau ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain sih. Hari ini kita mau bikin curahan hati aja. Gimana kabar kalian? Gimana hidup kalian? Masih aman nggak? Naik turun apa? Naik terus turun lagi. Ya itulah hidup ya. Hidup itu memang kayak gitu. Inginnya kita begini begitu, tapi jadinya nggak kayak gitu. Kita ingin apa sih? Kita pasti ingin bahagia dong. Dan jika kita ingin bahagia, kita harus meraih kebahagiaan itu dengan cara apa ya, enggak tahu ya caranya. Pokoknya kita bisa bahagia asalkan tidak mengganggu orang lain atau tidak melanggar apapun itu yang tidak baik ya. Asalkan kita jadi orang baik, pasti kita juga akan bertemu dengan orang baik. Tapi juga jangan terlalu baik, nanti kita gampang dibaikin. Enggak ya, bercanda. Oke, aku tuh dulu suka banget ya sama sastra. Waktu masih sekolah, mapel favoritku adalah bahasa Indonesia. Suka banget bikin kata mutiara atau bikin cipta karya puisi, dan bahkan kadang dijadikan tempat curhat sama teman-teman. Suruh bikin kata-kata, waktu itu aku ingat banget waktu masih cinta monyet ya temanku, terus suruh bikin kata-kata katanya. Ya tak bikinin lah, tapi sekarang kayaknya udah gimana ya, pikirannya itu udah nggak ke situ lagi. Dulu aku menamai diriku adalah sang pujangga, wes, atau enggak sang pengagum takdir. Kenapa aku tuh dulu tuh menanti takdirku tuh kayak apa gitu kan. Dan wow, aku sekarang udah menikah, punya suami yang baik banget, sabar banget. Walaupun kadang aku masih kayak anak-anak ya, aku yang masih keras kepala, sering banget ngajak debat, jak tukaran kasarnya ngono guys. Tapi suamiku tuh pengertian ya bukan pengertian sih, ngerteni bojone sih kayak kok cah cilik. Ya selalu kasih aku masukan, Dik kamu harus begini, coba belajar begini, supaya kita tuh lebih bisa menyikapi segala hal itu dengan dewasa. Jadi nggak masih pikiran kayak bocil, kayak ABG dulu waktu kita masih belum nikah gitu kan. Hari ini tuh udah lagi tidur siang ya teman-teman. Dan aku tadi juga habis makan siang. Kimang mae masak jangan tahun tah karo tumbas opak lah, enak lo. Sederhana kan, asalkan enak banget. Sederhana, pokok kita bersyukur semuanya pasti akan enak. Jadi apa, nomor siji adalah bersyukur ya guys. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, kita kan hanya bisa mengikuti alurnya saja. Dan juga jangan lupa mensyukurinya. Kan hidup itu pasti ada dukanya, bahagianya, tawa, senyumnya, atau enggak ada air mata, luka, air mata bahagia, air mata duka, sakit, menyakitkan, sakit banget, nyeri, pedih. Wah, itu pasti ada di bumbu-bumbu tentang kehidupan kita. Pedih nggak sih kadang itu ya? Gimana ya? Kita cerita tentang kepedihan aja ya. Pedih sekali kadang. Tapi walaupun seperti apapun, kita juga tetap harus bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri tanpa merepotkan orang lain.
kita masih harus mewajibkan diri untuk bersyukur ya. Kita itu apa sih? Kita hanyalah seorang hamba. Hamba. Ya, kita hanyalah seorang hamba. Kita sama, nggak beda kaya, miskin, dan segala macam. Kita itu adalah sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana kita dengan pencipta kita, begitu. Jadi di zaman yang semakin begini ya, semua serba mahal guys. Kemarin itu aku beli beras 5 kilo 80.000. Di tempat kalian gimana, harga-harganya masih stabil enggak ya? Kalau sayur-sayur sih aku nggak tahu ya, soalnya kadang mak yang belonjo dan gitu. Kemarin bilang sawi itu saunting 4.000, 4.000. Di rumah kalian gimana? Ke pasar, aku jarang banget ke pasar ya kalau nggak ada acara, kayak acara mau yasinan atau bikin apa, acara bancaan gitu ya, aku tuh jarang banget ke pasar. Jadi kalau mau bikin update tentang harga-harga pasar boleh lain kali ya, kalau waktu kita ke pasar ada hal yang banyak dibeli gitu, kita bisa sekalian ngevlog ya. Cuacanya hari ini panas banget, daerah Tulungagung. Ayo siapa yang lewat Tulungagung bolehlah mampir. Aku adalah youtuber pemula ya, pemula banget, karena channelku lahirnya baru 3 hari umurnya guys. Dan ya baru 3 hari umurnya channelku. Ini sih sebagai bentuk hiburan saja ya, sambil delok pitik. Pitik Godi guys, sudah tua ini, sayang ini bapakku. Aku tuh dulu hanya lulusan SMP ya. Walaupun kata pemerintah itu diwajibkan belajar 12 tahun, tapi dengan berbagai hal keterbatasan, dan akhirnya aku hanya lulus SMP saja. Setelah lulus SMP, beberapa bulan kemudian, setelah ulang tahunku yang berapa tahun ya waktu itu aku lupa, itu aku dicarikan kerja sama buleku di konveksi. Di sana aku ngobres. Mesinnya gede guys, walaupun dulu aku tuh nggak pernah loh megang mesin obres. Aku diajarin sama bosku, biasanya aku tuh manggilnya Bu E ya, galak loh, wongnya galak banget. Cuman segala apapun Bu E itu baik sebenarnya, mengurus aku di waktu kerja, ngajari aku sampai aku bisa pinter, sampai gelis lah ngobres guys. Waktu itu aku bertahan di sana itu 5 tahun ya, 5 tahun aku kerja di sana. Habis itu bapakku kayak loro ya guys ya, tak sakit beberapa tahun nih sakit itu. Waktu itu ngamar ya, keluar masuk rumah sakit. Habis itu kenali bapak induk juga. Waktu setelah itu kan aku udah berhenti kerja dari Bu E ya, aku jadi sana cuma 5 tahun. Nah habis itu aku keluar kerja, aku cari kerja di toko baju. Nah aku dengan harapan aku bisa kurus, karena apa, di sana itu standby berdiri dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, walaupun ada jam duduknya waktu isoma ya, istirahat sholat makan. Tapi ternyata apa, aku cuma bertahan seminggu guys. Ya ampun, sikilku lempoh banget, gak kuat dengan fisikku segemoy ini. Ternyata gak mampu mengatasi guys, dan aku kapok sekali. Tapi setelah itu ya, setelah keluar dari toko baju cuma bertahan seminggu, aku cari kerja lagi, kembali lagi ke konveksi, tapi bukan konveksinya Bu E ya, aku cari yang lain. Di sana aku bertahan sebulan, entahlah karena apa. Ternyata kerja di tempat baru itu nggak seenak awal ya guys ya, perlu menyesuaikan diri lagi dari awal malahan. Nah cuma bertahan sebulan konveksi yang kedua itu. Habis itu aku nyari kerja lagi, nah dan keterima lagi di toko baju lagi. Tapi toko bajunya itu kasarane ndak
nggak serame waktu toko baju yang pertama aku masukin ya, jadi senggang lah waktunya, bisa duduk, bisa bebas lah ya, aku pikir aku mampu. Nah ternyata kata Mbak E itu, Mbak E yang punya, kan aku waktu itu daftarnya mendekati puasa ya, mendekati puasa, jadi kan mau mengajukan libur sulit karena waktu itu pernikahanku kan habis hari raya ya, kan kasarannya nunggu beberapa minggu gitu, dan juga harus mengajukan libur. Nah buat orang baru Mbak E cari yang gak mengajukan libur cepat-cepat, dan alhasil aku cuma bertahan 1 hari di tempat itu. Ya nggak apa-apa lah, dan jadilah kita pengangguran abadi. Pengangguran udah berapa tahun ini aku nganggur ya, 3 tahun apa 4 tahun, lupa, sekitaran itu ya. Sebelum nikah sampai sekarang Enduk itu umurnya 3 tahun. Minggu depan itu loh, minggu depan dia 3 tahun, berarti udah berapa tahun ya aku pengangguran, 4 tahun mungkin ya. Ya, seperti inilah lika-liku kisah hidupku ya. Walaupun belum semuanya loh yang jadi curahan hati hari ini, tapi nggak apa-apa. Ini adalah ajang kita menghibur diri kita sendiri ya. Asalkan apa? Asalkan kita tidak menyinggung siapapun. Sukanya kalian pasti harus merasakan juga ya sukanya. Kalau dukanya jangan virak wajah. Dan maafin ya, video-video yang aku upload masih kacau karena aku belum bisa ngedit, apalagi motong video, bikin thumbnail yang bagus. Aku udah belajar tapi aku masih pusing, padahal di mesin pencarian itu nama channelku ndak muncul loh guys. Gimana ya, aku tuh juga udah cari-cari trik-trik itu dari abang-abang youtuber suhu yang udah followersnya banyak banget, dan ternyata tetap saja aku belum bisa, namanya juga belum muncul. Coba deh kalian kalau ada yang tahu, benak noto guys, mumet gak sih ndak muncul-muncul apa nyatu umure channelku baru 3 hari ya, masih tergolong channel baru gitu. Tapi semoga kedepannya sih lebih baik lagi ya cara aku ngupload, cara aku ngevlog, biar kameranya juga bisa fokus begitu kan, dan konten-kontennya yang kreatif. Aku juga pengen banget kayak gitu, tapi ini masih perlu proses ya. Dan hari ini vlognya cukup sampai di sini, curahan hati. Ayo siapa mau curhat juga boleh lah, like, boleh komen ya, siapa tahu aku bisa ngasih saran, kita bisa bincang-bincang bareng gitu. Oke, cukup sampai di sini aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian tetap selalu sehat dan bahagia. Dadah. Assalamualaikum.